Oke, mantap nih sudah hadir. Kedua narasumber yang kita tunggu-tunggu ini. Oke, ya itu tadi ya sahabat kalau kita dalam Islam itu tidak mengenal dosa warisan. Tapi karena di sini kedua narasumber yang sangat ganteng dan mempesona sudah bergabung, mungkin saya sapa dulu ya keduanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ramana Raja yang ganteng dan mempesona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Oke, mantap, mantap. Dan sekaligus saya sapa ya Rudy Yohanes selaku juara bertahan ya. Ibarat kalau di kelas tinju itu Mike Tyson-nya ini. Bang Ramana Raja ini penantangnya ya. Oke, selamat malam Bang Rudy Yohanes. Selamat malam. Ya, terima kasih. Oke, siap. Oke ya. Makin ganteng abangku ini. Siapa itu? Oh iya, pasti ganteng lah bro. Oh iyalah. Topengnya ya, gimana topeng? Ya. Jadi begini ya, kebetulan tadi kan mendadak kan saya dimintai tolong Bang Aristo ya, karena Bang Aristo kan dalam perjalanan menuju Jakarta, jadi dimintai tolong untuk menjadi moderatornya gitu. Audionya Bang Rudy Yohanes mantap kok, mempesona, bagus. Siap, terima kasih. Ini kira-kira gimana ini? Kita pakai timer atau mengalir saja ini? Gimana? Kalau aku udah sering bicara sama Ramana Raja, mengalir saja. Oh gitu ya. Oke. Gimana Ramana Raja? Iya, kalau saya sama Bang Rudy kan mengalir saja. Masalahnya kalau saya sama Bang Rudy kan guru, saya murid, jadi harus banyak ikut guru. Siap. Oke, berarti kita tidak usah pakai timer gini ya. Oke lah. Inilah enaknya diskusi itu ya. Saya juga itu sebenarnya ya malas juga pakai timer gitu loh. Bagaimana jika kemudian kita tuh diskusi nggak usah pakai timer, saling memahami satu sama lain, enak gitu loh, nggak perlu gontok-gontokan ya. Artinya kita diskusi di sini tuh nggak usah lah cari siapa menang siapa kalah tuh nggak perlu, siapa hebat siapa kuat nggak perlu. Paling tidak kita manfaatkan media sosial ini untuk berbagi ilmu pengetahuan gitu kan kepada mereka yang berpengalaman, termasuk debater. Namanya aja sang debater bro, tapi sering masuk karung juga saya perhatikan. Oke, sesuai. Menghibur diri memang jago kalian lah, menghibur diri. Oke, silakan. Ini sesuai tema yang disepakati ini ya. Temanya itu tentang dosa warisan ya. Bagaimana? Bisa kita mulai ini? Boleh, silakan. Bukan dosa warisan, tapi apa tadi? Benarkah Tuhan yang menghapus dosa manusia? Begitu. Oh, gitu ya. Benar. Kan ada judulnya itu. Juru selamat. Halo. Iya. Oke, bagus. Oke, bisa kita mulai ya. Ini kita sepakati sampai berapa jam ini durasinya. Nanti kalau misalkan saya stop baru 1,5 jam, lo belum selesai, kenapa di stop gitu kan. Jadi kita sepakati waktunya dari awal. 1,5 jam ya. Oke, siap. Ya. Oke, siap. Ini kita mulai lebih 8 menit ya. Oke, langsung kita mulai ya. Oke, untuk teman-teman di live chat, baik pun yang di live chatnya Bang Aristo, di channel Aditya Taliang, mungkin Bang Rudy juga merelay mungkin ya, di tempat Bang Rudy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya, selamat datang dan selamat bergabung. Acara akan kita mulai. Oh, ternyata Bang Cadas masuk juga ini. Dipending dulu berarti ini. Oh ya. Ya, Salam ya, oke. Saya menyimak. Oke, lanjut. Oke, siap. Mungkin ya gitu ya. Oke, silakan. Langsung aja kita mulai ya. Ya, silakan ya, siapa yang mau mulai prolog ini. Sudah turun. Oh. Oke, siap. Dari Makassar ya. Ya. Ayo silakan, gimana? Ya, oke. Silakan ya, kita mulai ya. Ini yang memulai prolognya ini siapa ini? Silakan, yang memulai prolog ini Bang Ramana Raja atau Bang Rudy? Oke, silakan Bang Ramana, prolognya ya. Kita tidak usah pakai timer, kita diskusi yang mempesona aja lah. Oke, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya langsung saja ya, supaya tidak minta waktu kita santai-santai. Jadi begini Bang Rudy, saya sampai sekarang ini masih bingung
tentang dogma atau doktrin Tuhan menebus dosa dalam ajaran Kristen ya. Simpel-simpel saja mungkin Bang Rudi bisa lebih memperjelas supaya bisa menjadi edukasi ke penonton dan untuk semua kita yang ada di room ini. Bagaimana dasar atau sumber sampai bisa disebutkan Tuhan menebus dosa manusia? Sebetulnya Tuhan yang mana itu, Bang? Silakan, Bang. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita belajar kenapa harus Tuhan yang menebus dosa manusia, itu kalau di dalam Bible itu bermula dari kejadian. Saya bisa share screen ya, sebentar. Saya share screen. Iya. Ini kan sambil mengedukasi, jadi harus saya share screen. Dimulai dari kejadian 3, itu tolong di share screen. Ya, saya mulai dari kejadian 3 ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa ya. Maka di ayat 14 dikatakan gini, lalu firman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau di antara segala binatang ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, di sini jelas bahwa iblis itu yang membuat manusia mati atau memakan si debu tanah tertua kan si Adam ya. Jadi setelah itu Tuhan menghukum satu hukuman pasal 19. Dengan perlu engkau mencari makanmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi di sini jelas hukuman ini kekal. Jadi kalau tidak dihentikan Tuhan ini, maka seumur-umurnya sepanjang masa ini manusia akan dimakan iblis dan dari debu tanah dia akan kembali menjadi debu tanah. Maka dari itu setelah Tuhan di kejadian 6 Tuhan menyesal telah menempatkan manusia di dalam dunia. Akhirnya apa? Manusia itu bertambah banyak dan manusia itu jatuh ke dalam dosa, makin berdosa. Ya, suara kecil katanya. Oh, berarti aku harus dekat sekali. Ya. Tes, ya. Karena manusia itu makin berdosa, ya. Karena manusia itu makin berdosa, maka dengan apa dia mau menuju surga? Ternyata di dalam dosanya manusia itu adalah timbul manusia-manusia soleh, yakni Henok dan Elia. Henok dan Elia dia tidak terikat dalam hukum ini karena dia tidak melakukan sebuah dosa, karena upah dosa adalah maut ya. Tetapi manusia yang lain bagaimana? Semua berdosa selain Henok dan Elia. Ya, bahkan Abraham berdosa, Daud berdosa, Samuel dan sebagainya. Maka dengan apa orang mau menuju surga? Maka muncullah yang namanya di Yesaya 43. Bentar ya. Yesaya 43. Tuhan mengatakan dia sendiri yang menjadi juru selamat. Kenapa? Dia yang berfirman, hanya dia yang bisa menggenapi firman-Nya. Hanya dia yang bisa ibaratnya kalau menggenapi itu yang semenjak semula dia memiliki kasih terhadap manusia, manusia diizinkannya untuk hidup di Taman Eden tanpa dosa, maka hanya dia juga yang bisa mengembalikan manusia ke Eden itu tanpa dosa. Ini ya, ayatnya yang ke-11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi itulah dasarnya kenapa Tuhan itu harus menjadi juru selamat, karena dia sajalah karena firman-Nya kekal, dia sudah menghukum manusia itu, maka dia juga lah yang harus menyelamatkan manusia itu. Apakah Nabi bisa menyelamatkan manusia? Enggak bisa. Karena manusia itu sesama manusia, dia dimakan debu tanah. Kematian bagi kami artinya ada dosa. Silakan. Oke, baik. Berarti Tuhan sendiri yang menjadi penebus dosa ya? Ya. Sesuai dengan ayat yang abangku yang terganteng paparkan ini. Berarti ketika manusia itu menghukum sebagai jalan penebus dosa kepada Yesus itu berarti manusia menghukum Tuhan. Menurut Bang Rudi seperti itu ya? Oke, aku jelaskan. Ketika manusia menyalibkan Yesus, apakah manusia menghukum Tuhan? Nah, ketika orang-orang menyalibkan Yesus, orang-orang yang menyalibkan itu nggak tahu Yesus itu Tuhan. Pahami dulu ya, konteksnya Tuhan itu kapan. Ya. Kemudian, ketika Yesus mengatakan di Matius 26, ayat 29, darahku akan tercurah untuk penebusan bagi orang banyak. Ini sebenarnya bermula dari kisah Kain dan Habel. Di mana darahnya si Habel ditumpahkan ke Kain.
Ya, itulah pertama sekali pertumpahan darah di muka bumi ini. Ya, maka dosa pertama itu adalah membunuh. Selain dosa awal ya, dosa original ya, sin itu Adam dan Hawa. Setelah manusia di bumi, dosa pertama di bumi ini adalah membunuh. Maka dari itu nyawa ganti nyawa. Itulah sebabnya Yesus harus dimati di salib, menyerahkan dirinya dan darahnya pun harus tertumpah. Nah, contoh, kalau orang mencuri itu kan potong tangan hukumannya. Jadi kalau di sorga nanti dia bertobat tentu harus dipotong tangannya. Bagaimana dia mau masuk sorga? Nggak bisa. Maka dengan darah Yesus hukuman dosa yang paling tinggi di dalam perbuatan, ingat ya perbuatannya terhadap sesama manusia itu membunuh. Nyawa ganti nyawa, nyawa. Jadi kalau orang membunuh masuk surga sudah ada penebusannya, nyawa Yesus. Gitulah kira-kira. Silakan. Oke, Bang. Alasan Abang mengatakan tadi bahwa ketika orang Yahudi menghukum Yesus itu mereka tidak tahu kalau dia Tuhan. Benar kan? Abang bilang begitu tadi. Ya, Nah, sedangkan sudah dikonfirmasi di dalam Injil Matius ketika Yesus lahir itu kan sudah disebutkan dia sebagai Tuhan. Dan begitu banyak murid-murid sudah tahu karena ketika Yesus lahir di situ malaikat memberikan penyampaian kepada gembala-gembala domba itu kan hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Terus kemudian sampai di penyalipan sudah begitu banyak pengikut Yesus, belum ada yang tahu dia Tuhan sampai orang-orang Yahudi ini menghukum. Tapi dengan alasan Bang Rudi saya akui ya bahwa Bang Rudi setuju yang mereka hukum itu Tuhan. Karena mereka tidak tahu dia Tuhan, ya kan? Benar tidak, Bang? oke. Kalau melihatnya itu, murid-murid memang sebagian orang Yahudi ya, dan Yahudi mereka itu mengikut Yesus. Yang saya maksud di situ adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka kan tidak menerima Yesus adalah Tuhan. Maka mereka lah yang berusaha menyalibkan Yesus dan usaha mereka sebenarnya menyalibkan Yesus dengan Yesus berdosa. Itulah sebabnya dibawa ke mahkamah agama. Tujuannya apa? Kalau ditemukan dosa setitik di dalam diri Yesus, maka benarlah Yesus ini akan turun ke dalam kerajaan maut selama-lamanya. Tetapi mereka tidak menemukan dosa, maka mereka menyerahkan kepada Pilatus. Ya. Jadi kalau pengikut Yesus tidak ada yang menyalibkan Yesus. Yang menyalibkan Yesus itu ya ahli Taurat dan Farisi itu yang meminta. Salibkan dia, salibkan dia. Ya, tapi Abang setuju kan bahwa mereka yang mereka adili dan mereka hakimi, mereka salib itu kan Tuhan kan, Abang kan? Ya. Melihat ketuhanan Yesus itu masuk ke topik lain, tetapi nggak apa-apa aku jelaskan di sini. Bahwa Yesus itu sudah dibilang pada mulanya adalah firman, Yohanes 1:1, firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Jadi ada kebersamaan, ada ketidakbersamaan. Artinya ketika bersama inilah Yesus itu adalah Bapa. Itulah sebabnya ya kan seluruh perkara rohani yang dilakukan Yesus itulah kebersamaan Yesus dengan Bapa. Tapi seluruh perkara duniawi, contoh makan, minum, tidur, itu adalah Bapa tidak bersama Yesus dalam artian tinggallah dagingnya saja, manusianya. Nah, ketika disalib itulah hebatnya Bible dikatakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Artinya ada keberpisahan, jadi sudah jelas itu yang tinggal hanya daging Yesus. Silakan. Daging Yesus, ya. Kalau daging Yesus itu masih disebut Tuhan atau tidak, Bang? Ya, Tuhan bukanlah daging. Ya, Tuhan itu adalah roh. Ya, tetapi ketika Yesus di dunia, kenapa dikatakan Yesus itu adalah Tuhan? Karena Firman telah menjadi daging. Dan syaratnya Tuhan itu Yohanes 1:1. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka Firman adalah Bapa itu sendiri. Silakan. Oke. Firman bersama-sama dengan Bapa dan Firman itu adalah Bapa itu sendiri. Berarti Bapa yang di surga itu anak manusia, Bang. Karena dikonfirmasi dalam Yohanes 3:13, tidak ada seorang pun yang naik ke surga melainkan anak manusia yang turun dari surga. Apakah Bapa itu anak manusia? Posisi Yesus belum di dunia. Tolong share screen. Tidak.
Yohanes berapa? 3 Yohanes ayat 13. Ya, share screen sudah ya. Ayat 13, kubacakan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Ya, terus? Siapa anak manusia itu, Bang? Yesus. Yesus. Apakah Bapa tergolong anak manusia? Tidak. Tidak. Terus Yesus ini kan firman. Tadi kan abang jelaskan Yesus ini kan firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa dan firman itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, lah Yesus ini kan posisi masih firman. Belum nujul menjadi manusia menurut Bible kan. Posisi dia masih di surga. Yang turun ke dunia, yang dilahirkan Maria itu kan. Mulai dari surga sampai ke dunia kan dia anak manusia, Bang. Halo? Iya, iya. Ya, jadi gelar anak manusia ini setelah Yesus dilahirkan. Kenapa dibilang anak manusia? Karena dilahirkan manusia. Dan dia adalah manusia. Jadi sebelum dilahirkan bagaimana? Dia firman. Ya, silakan. Tetapi di Injil Yohanes ini sudah jelas, Bang, bahwa anak manusia itulah yang turun dari surga. Yang dilahirkan Maria, Bang. Bagaimana abang rubah lagi? Ya, itu Yesus bicara konteksnya bagaimana? Karena Yesus sudah jadi manusia. Maka Yesus mengatakan anak manusia dia. Dia kan bercerita tentang dirinya. Iya. Bukan ada Yesus mengatakan, wah dulu saya di surga anak manusia. Dan turun ke bumi jadi anak manusia. Enggak ada. Konteksnya kan sudah di bumi. Paham ya? Contoh. Kalau, iya. Contoh saya menjadi mahasiswa. Mahasiswa katakanlah di Universitas A. Saya katakan, anak-anak Universitas A, nah, jangan kau bilang dari lahir saya sudah anak Universitas A. Tidak. Setelah saya jadi mahasiswa, saya berbicara bahwa anak-anak Universitas A. Jadi jangan kau mengatakan, wah berarti kau dari lahir sudah anak Universitas A. Enggak. Silakan. Oke. Berarti yang turun adalah Bapa. Karena firman Tuhan itu adalah yang menjadi manusia, bukan Bapa. Oke. Ya, karena tadi kan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya kan? Nah, sekarang firman telah menjadi manusia. Nah, berarti dia masih Allah bukan? Kalau dia bersama-sama dengan Bapa, ya dia itu adalah Allah. Syaratnya ingat ya bersama-sama. Kalau tidak bersama, dia manusia biasa Yesus itu. Itulah sebabnya di kayu salib. Manusia biasa. Eloi, Eloi lama sabatani. Oke. Berarti kalau dia tidak bersama-sama dengan Bapa, dia tidak tergolong Tuhan. Tuhan kan hanya satu kan, Bang? Ya. Kalau tidak bersama-sama dengan Bapa, dia bukanlah Tuhan. Silakan. Ya. Berarti yang dihukum orang Yahudi adalah manusia, bukan Tuhan. Yesus, setuju? Tuhan. Ya. Tetapi tadi abang mengatakan mereka tidak tahu kalau dia Tuhan yang menghukum dia. Memang mereka tidak tahu Yesus adalah Tuhan. Ya. Ketika Yesus disalib, sebentar. Ketika mereka menangkap Yesus, Yesus kan mengaku dia adalah aku dan Bapa adalah satu. Ya. Yohanes 10 ayat 30 dan 33 34. Kami melempari engkau bukan karena perbuatan baik, tapi karena engkau menyetarakan diri. Sekalipun manusia menyetarakan diri dengan manusia. Nah, mereka memang tidak tahu Yesus itu adalah Tuhan. Yohanes juga mengatakan dia diam di antara kita, Yohanes 1 ya. Tetapi kita tidak mengenal dia. Nah, ketika dia menyalibkan Yesus, ya, mereka tidak menyalibkan Tuhan, tapi ya menyalibkan Yesus saja. Oke, baik. Berarti kalau ketika mereka salibkan Yesus saja, berarti yang Maria lahirkan itu bersama-sama dengan Bapa. Karena di situ disebutkan Tuhan, hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Ketika Yesus terpisah dari Bapa bukan Tuhan, tapi kalau dia disebutkan Tuhan berarti dia menyatu dengan Bapa. Setuju, Bang? Ya. Yang Maria lahirkan berarti dengan Bapa ya? Karena di situ dia tidak sebutkan manusia, tetapi hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, itu perlu saya tegaskan lagi, sudah saya katakan. Oke. Dasar bicara, jangan dipotong-potong dulu lah.
Dasar pembicaraan kita mengenai Yesus adalah Tuhan, Yohanes 1 ayat 1. Ketika firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa itu sendiri. Ketika dikatakan telah lahir bagimu Yesus Tuhan, maka saat itu yang lahir adalah firman yang menjadi manusia, ya kan? Maka firman itu kalau bersama-sama dengan Bapa, maka dia adalah Tuhan. Ketika dia lahir jadi orok, ya dia manusia biasa. Memang dikatakan malaikat telah lahir bagimu Yesus Tuhan. Paham ya? Kenapa dia katakan? Tidak mungkin dia bilang telah lahir bagimu manusia. Enggak, karena Yesus memiliki kebersamaan dengan Bapa dan dia dikatakan Bapa. Maka dikatakanlah seperti itu. Silakan. Oke Bang, terima kasih penjelasannya sangat-sangat mengedukasi. Berarti konteks Tuhan menebus dosa manusia tidak ada Bang. Karena yang disalibkan orang Romawi itu manusia Bang, bukan Tuhan. Abang yang memisahkan ini ya, bukan saya. Tadinya Abang setuju yang disalib manusia, Tuhan. Tapi perjalanan mulai ke depan, Abang mulai menghindar dari ketuhanan itu. Oke, aku jawab. Ternyata yang disalib ini manusia ya. Silakan Bang. Jawab. Inilah kekeliruan banyak orang. Banyak orang mengira salib itu adalah penebusan dosa. Tidak. Kalian tidak paham. Sudah kubuka. Ke Matius 26 ayat 29 mengatakan darahnya Yesus itulah penebusan dosa. Bukan kematiannya karena Yesus tidak pernah mati. Sesungguhnya Yesus tidak pernah mati. Tapi menyerahkan nyawa di kayu salib tujuannya apa? Untuk turun ke dalam kerajaan maut. Apa harus turun ke dalam maut? Untuk mengalahkan alam maut. Karena kematian dikuasai oleh iblis, tidak ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan, semua dikuasai iblis. Banyak orang yang hidup dari kematian, tetapi mati lagi. Artinya tidak ada kebangkitan ya. Nah, jadi Yesus itu menyerahkan nyawa di kayu salib untuk turun ke dalam kerajaan maut. Bukan untuk menebus dosa. Kita buka, mana ada pergi pula admin ini. Kubacakan aja Matius itu. Ini banyak orang salah persepsi. Ya, Matius 26 ayat 29. Jelas dikatakan di sana, langsung share screen. Akan tetapi aku berkata kepadamu mulai dari sekarang. 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi penebusan dosa itu darah Yesus. Sedangkan kematian Yesus di kayu salib bagaimana? Itu dia menyerahkan nyawanya agar bisa turun ke dalam kerajaan maut, agar mematahkan sengat maut itu. Kan karena tidak ada jalan orang untuk bangkit. Dengan apa orang bangkit? Tidak ada. Karena dibilang dia mati. Dari debu tanah engkau diambil, maka engkau akan kembali ke debu tanah. Itu kekal. Maka Yesus datang mengalahkan alam maut itu. Setelah itu apa? Dia bangkit. Setelah bangkit apa? Naik ke sorga. Sehingga orang percaya setelah kematian ada kebangkitan dan ada jalan menuju sorga. Silakan. Oke, baik penjelasannya Abang Korudi saya setuju. Berarti Tuhannya Abang berdarah ya. Berdarah. Karena yang menjadi penebusan tadi darah. Iya kan? Oke, aku jawab. Tuhannya kami berdarah, ya. Kalau Tuhan Bapa di sorga itu roh. Saya tidak tahu roh kayaknya tidak punya darah. Tapi kalau kamu bilang firman yang jadi manusia, ya berdarah. Nah, ketika Yesus mengabarkan Injil, itu artinya dia Tuhan bersama-sama dengan Bapa. Dia berdarah, iya. Yesusnya yang berdarah. Ya ingat ya, firman yang menjadi manusia. Silakan. Oke. Ya, saya kembali ke pertanyaan inti lagi. Yang menjadi penebusan ini Tuhannya atau yang manusianya, Bang? Ya, yang menjadi penebus itu adalah Tuhan. Karena dia bilang akulah Tuhan, ya. Tetapi ingat, tunggu dulu. Kami tidak mengandung paham oneness, tetapi Tritunggal. Firman yang menjadi manusia, ingat ya, firman menjadi manusia. Dan manusia itu diberi nama Yesus. Dan manusia itu memiliki darah. Paham? Seluruh tindak tanduk Yesus yang berhubung dengan kerohanian, dia saat itu sedang bersama-sama dengan Bapa di sorga. Seluruh kegiatan Yesus yang berhubungan dengan kemanusiaan, artinya saat itu dia berpisah. Artinya apa? Bapa di sorga tetap ada. Ingat itu.
Jadi ketika Yesus berdarah, betul, Yesusnya yang berdarah. Bapa di sorganya apa berdarah? Tidak. Pahami, manusianya yang berdarah. Silakan. Oke. Kalau manusia yang berdarah berarti konteks Tuhan menebus dosa tidak kena Bang. Karena yang berdarah manusia. Lah ini konteks yang menebus dosa manusia Tuhannya, bukan manusianya. Oke, aku jawab. Ya. Ya. Kamu mengatakan kalau misalnya yang berdarahnya bukan Tuhan, maka konteks penebusan dosa tidak kena. Karena kamu bilang bahwa Tuhannya harus Tuhan yang berdarah. Tidak ada dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 11 itu harus Tuhan berdarah, enggak ada. Dia bilang Oke, penebusan baik. dosa. Akulah Tuhan, ya kan? Tidak ada Tuhan lain, juru selamat lain selain aku. Jadi ketika penebusan dosa yang dilakukan Yesus, ya kan? Itu Yesus itu firman yang menjadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa. Paham ya? Kenapa harus darah Yesus yang tertumpah? Karena ingat tadi bahwa Yesus itu adalah firman. Ketika dia melakukan segala sesuatu hubungannya dengan kerohanian itu bersama-sama dengan Bapa. Maka ketika darahnya tertumpah, di situ memang betul ada hubungan Yesus dengan Bapa. Hubungannya apa? Penebusan dosa. Bukan artinya Bapa berdarah, tidak. Kan itu contoh. Ketika Yesus bicara, apakah Bapa jadi bicaranya itu? Enggak begitu. Jadi ketika berdarah, hubungan Yesus dengan Bapa ada. Paham ya? Dan Yesus saat itu Tuhan, Iya. Tuhan. Tetapi bukan Bapa yang di sorga itu yang berdarah, tidak. Hubungannya, ingat loh, aku dan Bapa adalah satu. Silakan. Hubungan penebusan dosa baik. melalui jalan darah ada. Silakan. Aku dan Bapa adalah satu, tapi ketika terpisah, Yesus bukan Bapa dan Bapa bukan Yesus. Dan ini penjelasan yang saya kutip yang tadi abangku yang jelaskan juga. Kenapa? Karena abang menghindar dari penghukuman Tuhan tadi. Kalau memang itulah Bapa yang dihukum, kita tidak permasalahkan darahnya. Berarti abang akui bahwa yang mereka orang Yahudi hukum itu adalah mutlak Tuhan. Oke. Saya sudah menjelaskan berkali-kali ya. Mereka tidak pernah menghukum Tuhan. Tetapi yang mereka hukum Yesus. Ingat ya, bahwa Yesus itu adalah firman menjadi daging atau manusia. Pahami dulu itu. Yang mereka hukum itu manusianya Yesus, bukan Tuhan yang di sorga. Kan aku bilang Bapa di sorga, Yesus di bumi. Kok tetap ngotot bahwa yang dihukum Bapa di sorga? Gimana sih? Oke, setuju. Sebentar. Ketika Yesus di ibaratnya mulai berdarah, darahku sebagai penebusan dosa katanya. Hubungannya adalah Bapa tetap di sorga, Yesus yang berdarah. Tapi darah itu dimateraikan Bapa di sorga sebagai penebusan dosa. Paham enggak? Darah itulah yang menyelamatkan orang banyak. Itulah hubungannya. Jadi Bapa tetap di sorga itu bukan berarti Bapa langsung berdarah Bapa. Bapa disalib. Aduh. Pahami dulu lah. Aduh. Gimana sih? Berarti kalau Bapa di surga, Yesus bukan Bapa ya? Bukan. Kami tidak memahami paham oneness. Iya. Berarti yang Tuhan pada saat itu kan terpisah, yang Tuhan itu Yesus atau Bapa yang di surga? Bapa di surga tetap itulah Tuhan. Yesus di bumi adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu bisa dikatakan Bapa kalau bersama-sama dengan Bapa. Berarti yang mereka hukum adalah manusia yang terjadi dari firman tadi ya. Firman menjadi manusia kan abang bilang. Ya kan, sesuai dengan konteks Alkitab kan. Firman menjadi manusia. Berarti manusia ini yang dihukum bukan Bapa. Setuju? Coba ulang, aku tadi nerima telepon. Silakan. Coba ulang. Halo? Berarti abang setuju yang dihukum itu manusia, bukan Bapa. Karena pada saat ketika itu kan Bapa di surga. Dan Bapa Yesus karena belum bersama kan. Tetapi hubungan komunikasi mereka kan ada. Sesuai dengan penjelasan abangku tadi. Benar tidak? Nah, yang mereka hukum yang sudah cukup jelas, perasaanku sudah cukup jelas ulasanku. Ya. Yang dihukum itu daging atau si Yesus atau manusianya. Bapa tetap di sorga. Bapa itu nggak bisa dihukum oleh siapapun.
Gimana sih? Oke. Berarti Tuhan yang mana yang menebus dosa sedangkan yang dihukum manusia, Bang? Ya. Sedangkan Makanya Tuhannya ada di sono. sudah kujelaskan dari tadi, Yesus menumpahkan darah, Bapa yang menebus, dimateraikanlah darah itu. Itu sudah jelas dibilang di dalam darah itu sudah dimateraikan. Itu Rasul Paulus yang mengatakan. Itu juga nggak paham. Bagaimana Yesus yang mencurahkan darah, Bapa yang menebus, begitu? Ya, saya ulangi ya. Ingat, Mm-mm. Bapa tetap di sorga. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yang Jadi berdarah manusia. itu manusianya Yesus. Paham ya? Oke. Bapa memateraikan darah itu, itulah darah penebusan bagi banyak orang. Paham nggak? Bapa memateraikan darah itu. Coba ada ayatnya nggak, Bang? Oke. Iya. Ada ntar ya, aku bilang kan ya, ntar ya. Nah ini, jadi itu hubungannya ya, sabar. Semoga kamu oh, sebentar. Di mate area sabar. Oke, sambil menunggu Bang Rudi ya mencari referensinya, mohon bersabar ya, sahabatku dimanapun Anda berada. Baik yang di live chatnya Jim Media Channel, di channel Aditya Taliang channel yang sangat mempesona, dan sekaligus netizen yang di channel Sang Debater ya. Mohon bersabar ya, referensinya lagi dicari-cari ya. Ya syukur-syukur Ya. kalau laptopnya baterainya awet, istri nggak macet ya. Seperti itu. Mohon bersabar ya. Jadi Maaf Abang, saya padam camnya karena lagi merokok, tidak asik di. Ya jangan kalau lagi merokok jangan ya. Ntar ya, sabar. Santai abangku, kita Oh, dialog santai ini saja. dia. Ntar. Tulisannya aku tadi salah ya. Sorry. Ngeterai rupanya bahasa Indonesianya. Oke, baik ya, sambil menunggu jangan lupa ya yang belum jempolnya ke atas, jempol dulu bro ya, biar yang berdebat itu semakin semangat gitu ya. Jangan lupa ya, baik yang di channel Jim Media Channel, di channel Aditya Taliang channel yang sangat mempesona, maupun 1 di channel Korintus 11 ayat 25 ya. 1 Korintus sebentar. 1 Korintus sabar ya. 11 ayat, ada muncul di layar ya. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Jadi jelas ya, bahwa darah Yesus itu telah dimateraikan. Ya, silakan. Oke, berarti darah Yesus sudah dimateraikan untuk menjadi penebusan dosa. Bukan darah Bapa ya, karena Bapa tidak berdarah. Iya. Berarti penebusan dosa ini mutlak dari Yesus yang sebagai manusia, tidak dari Bapa. Balik ke situ lagi.
Lah kan Yesus Tuhan kan yang satu, Bang. memateraikan itu kan ada hubungan Yesus dengan Bapa. Pahami Iya. dulu. Ya jangan kau Oke. bilang, wah Bapa kan tidak bisa. Enggak, aduh. Yesus itu firman Tuhan. Tuhan memateraikan itu kan dengan firman-Nya. Maka Yesus berkata, inilah darahku yang akan ditumpahkan bagi banyak orang untuk penebusan dosa. Ucapan Yesus itu kan firman Tuhan. Itulah materainya. Pahamilah, aduh gimana sih? Inilah darahku yang telah dimateraikan. Matius Oke, bukan. Inilah darahku yang akan ditumpahkan bagi banyak orang sebagai penebusan dosa. Matius 26 itu tadi, ayat 28. berarti mutlak ya, Bang. Kita dua sama-sama sepakat atau tidak. Ketawa dulu, Bang. Santai dulu kita. Ya kenapa aku begitu? Karena aku pikir kalian sangat sulit untuk tidak, Bang. Tapi saya sangat bersyukur karena malam ini edukasinya abangku termasuk masuk ke telinga penonton dan mata penonton sangat-sangat baik. Nanti kau siap ya, aku tanyai juga ya setelah 45 menit ya. Siap. Ya berarti kita sepakat ya, yang menjadi penebusan mutlak adalah anak. Ya kan? Yang dicurahkan darahnya. Setuju? Ya, darah Yesus ya. Darah Yesus. Bukan darah Tuhan ya. Sebab kalau Tuhan tidak berdarah. Ya, terus. Abang yakin bukan darah Tuhan? Yakin. Loh, bukan darah kan untuk tepatnya sebentar. Untuk tepatnya kita kelompokkan saja bukan darah Bapa gitulah. Darah anak. Iya. Ya, silakan. Darah anak. Tapi anak kan bukan Tuhan kan? Yang Tuhan kan Bapa. Ya, kalau bersama-sama ingat. Aduh, balik ke situ lagi aku. Yohanes 1 ayat 1 itu aja syaratnya adalah pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ketika firman dihukum, manusia, bukan Allah. Setuju? Ketika firman dihukum, ya manusia, bukan Allah. Betul. Manusia. Berarti ada yang bisa menghukum Allah. Terus? Berarti kealahan dari firman tadi hilang ya, karena sudah berubah menjadi manusia. Ya, bukan hanya saat itu aja hilang. Penting seluruh urusan yang berhubungan dengan kedagingan itu tidak bersama. Seluruh urusan yang berhubungan dengan firman Tuhan atau kerajaan sorga itu bersama. Silakan. Abang akui seluruh berhubungan dengan kedagingan itu terpisah. Berarti daging yang dihukum ini bukan daging Tuhan atau bukan darah Tuhan, dan itu kita dua sudah sepakat. Berarti konteks Tuhan menebus dosa ini, Tuhan yang mana yang menebus dosa? Bapak yang Tuhan yang menebus dosa? Kan sudah aku bilangkan ya. Ketika Yesus mengucapkan darahku ditumpahkan bagi banyak orang, itu kan firman ya. Firman itu adalah Yesus sedang mengucapkan berhubungan dengan Bapa, dimateraikan, sudah. Itulah penebusan dosanya. Tapi dari sudut manusianya darah itulah namanya. Tapi ucapan itu yang memateraikan itu, itulah firman Tuhan. Balik lagi ke situ nanti, silakan. Iya, supaya dalam arti ini bukan mau cari kesalahan, tetapi kita mau cari kebenaran supaya ketika kita ketemu lagi kan kita tidak bertanya tentang ini lagi kan Bangku? Siap. Kan kita sudah paham betul-betul. Karena kalau abang yang jelaskan itu sangat-sangat detail. Nah. Ya, tapi kalian akan sulit memahami karena kalian di kepala kalian bagaimana membatalkan ketuhanan Yesus. Maka nanti aku akan menguji balik ke kalian ya, sabar. Saya dari tadi tidak berusaha membatalkan Bang. Tetapi itu saya hanya ikut narasi. Karena sudah saya jelaskan, kamu masih sulit sekali menangkap. Tapi nggak apa-apa, silakan. Saya hanya mengikuti narasi abang dari tadi. Karena abang mengatakan ketika Yesus terpisah dengan Bapa, dia adalah mutlak Yesus bukan Tuhan. Iya kan? Dan itu bisa diputar kembali dan itu adalah narasi abang sendiri kan? Begitu. Aku bilang seluruh kegiatan Yesus yang berhubungan dengan kerajaan sorga itu dia adalah kebersamaan firman dengan Bapa. Seluruh kegiatan Yesus yang berhubungan dengan duniawi
Contoh makan, minum, tidur itu tidak ada hubungannya dengan Bapa di sorga. Paham enggak? Silakan. Paham? Ya. Oke. Berarti masalah penyalipan ini bukan berhubungan dengan kedagingan juga. Kalau masalah penyalipan itu berhubungan dengan kedagingan. Daging yang Kedagingan. mana tubuh Yesus ini dia menyerahkan nyawanya. Paham ya? Iya. Kalau roh tidak bisa mati, maka itulah hebatnya Bible dijelaskan. Yesus sebelum menyerahkan nyawa berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Andai kata di dalam diri Yesus itu masih ada roh Tuhan, Yesus takkan bakalan mati maupun dicincang-cincang gini, tidak mati dia. Silakan. Oke, berarti nyawa yang jadi penebusan ini yang mana? Ketika di tiang salib, kan Yesus berseru ini, Eloik, 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 ili lama sabatani, ya Bapakku, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Berarti nyawa kembali kepada Bapa. Betul tidak? Oke, aku jelaskan. Ah. Di dalam diri Yesus ada dua roh, sebenarnya ya dua roh. Yang pertama roh manusianya atau roh kecil kami sebut ya. Dan roh Bapa di sorga itu namanya roh besar. Nah, ketika Yesus berpisah dengan Bapa, maka roh besar kan berpisah dengan Yesus. Tinggallah roh kecil. Roh kecil itu adalah roh yang dikuasai oleh Yesus. Itulah sebabnya Yesus katakan, aku menyerahkan nyawaku. Dia menyerahkan nyawanya, nyawa Yesus ya. Tidak seorang pun mengambil. Nah, artinya bahwa Yesus itu kalau dari segi kalimat itu seperti orang tertidur. Ketika Rahmana Raja tidur, nyawamu kemana? Kan seolah-olah kau serahkan. Kau orang tidur kan hampir seperti orang mati. Dia tidak tahu apa-apa, dia tidurnya nyenyak, matanya terpejam, tapi napasnya aja berbeda. Nah, setelah itu dia bangun, artinya dia menerima rohnya kembali ya. Demikian juga Yesus ya. Dia menyerahkan nyawanya untuk menerima kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari Yesus. Maka ketika Rasul Paulus mengatakan Allah lah yang menghidupkan Yesus. Karena Paulus adalah orang di posisi luar goa. Paham itu? Ini juga agak berat aku menjelaskan. Kematian Yesus ada dua ruangan. Pertama ruang dalam goa dan kubur dan satu lagi ruang di luar kubur. Di dalam kubur Yesus itu sudah mengatakan seperti Yunus. Di luar kubur Yesus mengatakan anak manusia akan disalib dan menyerahkan nyawanya. Paham ya? Artinya seluruh orang di luar gua melihat Yesus mati, ya Yesus mati. Tetapi di dalam gua Yesus menerima nyawanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Kalimat tidak seorang pun itu maksudnya dia tidak ada, Bapa di sorga pun tidak mengambil nyawanya, iblis pun tidak mengambil nyawanya. Tapi nyawa Yesus dibawa kekuasaannya sendiri. Dia tidak mati. Semoga paham. Silakan. Saya minta satu ayat tentang penjelasan Abang Purudi. Karena seumur-umur hidup saya berdebat, bahkan saya juga pernah jadi orang Kristen dahulu ya. Saya baru dengar Yesus punya roh besar dan roh kecil. Kira-kira ada dalil dalam kitab Abang atau tidak? Siap. Atau ini hanya analisa Abang saja? Siap. Dalilnya itu jelas ada di dalam Bible ya. Yang pertama aku jelaskan Yohanes 6 ayat 63 ya, sebentar. Aku buka dulu ya. Yohanes 6. Pak Cecepnya. Yohanes 6 ayat 63. Di situ dikatakan rohlah yang memberi hidup. Di situ rohnya roh besar ya. Nah, itu roh yang memberi hidup. Roh dari siapa? Roh dari Bapa di sorga. Jadi sumber kehidupan Yesus itu berasal dari, bedanya dengan kita. Kalau kita napas Tuhan itu yang memberi kita hidup. Ketika si Adam di kejadian 2 ditiupkan napas hidup. Tetapi kalau Yesus rohnya tetap sama roh besar, tetapi bedanya sumber kehidupan Yesus langsung dari Roh Kudus atau Roh Allah ya. Kalau kita dari napas Allah, itu bedanya. Maka roh besar di sini katakan roh yang memberi hidup. Yang kukatakan kepadamu adalah rohnya roh kecil. Roh kecil itu apa? Rohnya kita manusia. Jadi di dalam diri kami manusia ini ada dua. Yang pertama roh yang besar itu Roh Kudus. Sekarang kami Roh Kudus ya, karena Bapak Yesus sudah naik ke surga. Dan roh kecil,
roh kecil itu, itulah roh yang ada di dalam diri kami, itulah ya yang memutuskan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Silakan. Oke, diterima penjelasannya. Berarti ketika Yesus menyerahkan rohnya ke Bapa itu, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku, berarti itu roh besar yang diserahkan. Ya, roh besar sudah keluar pertama, Eloi Eloi lama Sudah sabatani. keluar. Nah, Ya, jadi yang diserahkan itu, kalimat diserahkan di situ bukan seperti dicabut nyawanya, beda kan ya? Orang banyak mengatakan, makanya bertanya, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Tidak ada. Kalau kita baca Yohanes itu, sebentar. Yohanes 10, 17, 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku. Jadi Yesus memberikan nyawanya kepada siapa? Ya tentu kepada Bapa. Tidak dicabut Bapa nyawanya, tapi diberikan Yesus ya. Untuk menerimanya kembali. Jadi Bapa tidak ada menghalang-halang. Suka-suka Yesus kasih, ambil. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Ingat ya, termasuk Bapa pun tidak mengambil nyawa Yesus. Melainkan aku memberinya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberinya dan berkuasa mengambilnya kembali. Silakan. Oke, berarti selama Yesus 3 hari 3 malam dalam kuburan itu, dia masih mempunyai nyawa atau tidak, Bang? Nah, ketika kamu bertanya Yesus selama 3 hari 3 malam di kuburan, maka kita merujuk ke Matius 12. Dibuka lagi Pak Taliang. Matius 12. Halo, share screen Pak Tailang. Ya. Matius 12 ayatnya 39-40. Ya ini. Oke. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Jadi orang menuntut tanda dari Yesus. Tetapi kepada mereka tidak akan berikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tidak ada tanda lain, hanya tanda Nabi Yunus, kata Yesus ya. Bagaimana tanda Nabi Yunus itu? Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Jadi Yesus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam sama seperti Yunus. Maka kita merujuk kepada surat Yunus. Nah, kan gitu, Yunus, kitab Yunus ya. Yunus 2. Bagaimana dia dalam perut ikan? Sebentar ya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan dari dalam perut ikan. Artinya di sini Yunus tidak mati, paham ya? Demikian juga Yesus. Yesus di dalam perut bumi tidak mati karena dia sudah menerima nyawanya kembali. Dia menyerahkan nyawa di kayu salib. Mohon diperhatikan. Yesus menyerahkan nyawa di kayu salib, bukan di dalam kubur. Ya, jadi setelah diserahkan di kayu salib nyawanya, pada saat itulah dia menyerahkan nyawa dan turun ke dalam kerajaan maut. Orang menurunkan dari sana jam berapa? Kan diambil itu sore. Udah ada jarak dari itu mengambil situ, baru dimasukkan ke dalam kubur, ditutup. Tap. Begitu ditutup, Yesus bangun, mengambil nyawanya kembali. Karena seperti Yunus katanya. Silakan. Oke, kalau abang sandarkan seperti Yunus, berarti Yesus tidak mati. Karena Yunus, Yunus, iya. Sebentar. Yunus dalam, ya. Kalau di dalam sudut ajaran, kalau belajar tentang kematian Yesus, ingat ada 2 wilayah. Wilayah dalam kubur dan wilayah luar kubur. Jangan kau pukul rata semua Yesus tak pernah mati. Tidak. Di kayu salib jelas-jelas Yesus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku. Paham ya? Setelah ditutup pintu kubur, Yesus mengambil nyawanya kembali. Harus tergenapi seperti Yunus. Silakan. Oke. Berarti ada perbedaan sedikit. Yunus tidak pernah mati selama 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Siap. Tetapi Yesus mengalami mati. Kira-kira ada ayatnya enggak, Bang? Di dalam perut bumi enggak pernah mati. Tetapi di kayu salib. Makanya tolong perhatikan kalimat. Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Sudah ya? Setelah itu ada jarak. Mulai dari mati jam 3 dan diturunkan kan sore. Diturunkanlah dia, dimandikan segala macam. Dimasukkan ke dalam kubur. Pintu kubur ditutup. Yesus menggenapi nubuatan Yunus, bangun. Pahami itu. Jadi Yesus di dalam kubur tidak pernah mati. Jadi ada 2 ya. Tolong dipahami. Di luar kubur ya mati. Maka semua orang yang melihat, wah Yesus mati. Silakan.
Terus apa maknanya ketika dia dibangkitkan pada hari yang ketiga? Lah sedangkan dia di dalam kuburan itu kan sementara hidup, bukan mati menurut apa yang disampaikan Bang Rudi. Terus ayat yang menyebutkan bahwa dia dibangkitkan dari antara orang mati pada hari yang ketiga itu. Oke. Maka setelah saya jelaskan kepada kalian, Yesus mati di kayu salib, diturunkan, dimasukkan ke dalam kubur. Dari sudut dalam kubur Yesus tidak mati, tetapi menggenapi hukum Yunus bahwa Yesus bangkit, hidup, dah. Dari luar kubur orang kan melihat pintu kubur masih tertutup terus. Dan pada hari yang ketiga mereka datang, paham ya? Dan ketika mereka membuka pintu kubur, Yesus kan sudah bangkit. Bukan dilihat mereka Yesus tidur terus bangkit, enggak. Itulah buktinya Yesus tidak pernah mati. Jadi kalimat di sana pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati, ya ketika dibuka pintu kubur maka orang melihat Yesus bangkit. Sebenarnya Yesus sudah bangkit ketika pintu kubur ditutup, Yesus sudah bangkit, paham itu. Hitungan hari ketiga dari luar kubur ya, kan hari ketiga mereka datang ke kubur itu. Iya, Kan? hari ketiga. Hari ketiga dia dibangkitkan dari antara orang mati. Tetapi dia sesungguhnya tidak mati. Menurut abangku Rudi. Sabar ya. Ya, cari dulu pertanyaan. Sabar. Tunggu 5 menit lagi ya. Saya terima telepon. Siap. Aku minum dulu. Oke, ya kedua petinju ini lagi isi bensin dulu ya. Isi bensin. Minum dulu ya. Biar lebih cool nanti ya. Karena memang sih tensinya agak mulai naik ini. Jadi jangan lupa ya untuk teman-teman yang belum klik jempol ke atas, klik dulu lah ya, biar Bang Rudi tambah semangat gitu kan, seperti itu. Dan juga Bang Aristo juga ya, tambah lebih semangat. Oke, sambil menunggu Bang Rahmana Raja mencari referensinya, mohon bersabar ya. Saya ikuti saja alurnya Abang Rudi, penjelasan supaya menjadi edukasi. Berarti Yesus ketika masuk dalam perut bumi langsung hidup kembali. Karena dia mengambil rohnya kembali. Benar tidak Bang? Ya. Ada ayatnya Bang? Atau tidak? Ketika Yesus mengambil rohnya. Kan tadi sudah dijelaskan, nubuatan Yunus. Maka Yunus di perut ikan kan tidak mati. Apa susahnya mengertikan itu? Ayatnya sudah dibilang, tandanya seperti Yunus. Matius 12 itu ayat 40 itu. Begitu susahkah memahami itu? Ya, silakan. Halo? Bah, Lamito. Ya, Bang Rahmana Raja, kehilangan sinyal atau gimana ini? Tes. Halo? Ya, Oke, bagus, lanjut. Bagus. Oke, dia mengambil nubuatan Yunus dan dia mati hanya di atas, masuk langsung tidak mati lagi. Nubuatan Yunus ya. Oke, berarti Yesus tidak matilah, kita anggap mati sebentar saja. Nah, ketika dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, dia sudah sementara hidup tapi dibangkitkan lagi. Halo? Ya, halo. Apa? Pertanyaanmu apa? Halo? Suara putus-putus di sini, suara putus-putus. Ya, bilanglah, suaramu nggak putus ini, jelas. Oke, bagus kok suaranya Bang Rahmana Raja. Oke, lanjut. Bagus.
Halo? Bang Ramalan Raja di Iya, monitor, Bang. iya. Sabar. Oh, lagi cari referensi. Jadi, Enggak apa-apa. Bisa saya iya, bantu kok. ada. Butuh ayat berapa saya share Coba, nanti. ya, coba Lukas 24 ayat 46. Oke, siap. Ya. Lukas berapa? Biar aja itu aja searchingkan Oh, aja Bang Ru- share screen Oh iya, baru dia aja ya. Baru dia aja ya. Oke, Iya. oke. Lukas 24 ayat 46. Lukas 24 ayat Bentar, Pak. 46. Sabar dulu, Bang. Ya. Ayatnya ke-46. Ya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, ya. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, silakan. Terus? Itu kata Yesus atau kata siapa, Bang? Ya, itu kata Yesus. Ya, terus apa yang Ya. salah? Berarti Yesus mati nanti dibangkitkan pada hari yang ketiga. Abang bilang Yesusnya hidup. Ya, oke, aku jelaskan. Ya. Perhatikan, kalimat yang diucapkan Yesus ini hanya berlaku dari orang-orang di luar goa, di luar kubur. Maka mereka memang datang melihat Yesus sudah dibangkitkan. Pahami ya? Maka aku bilang ada dua ruang. Satu ruang di dalam kubur, satu ruang di luar kubur. Ruang di dalam kubur sudah kita baca Matius 12. Yesus mengatakan seperti Yunus di perut ikan. Titik. Pahami dulu itu. Jadi bagi orang di luar kubur, mereka memang melihat Yesus. Pada hari ketiga mereka datang dan mereka melihat Yesus sudah bangkit. Nah, pahami? Jadi yang ini benar. Jadi antara dua ruang, pahami ya? Silakan. Ada dua ruang ya? Ya. Ya. Ingat ya, waktumu tinggal 4 menit lagi ya. Oke. Siap. Ada dua ruang. Tetapi penjelasan dua ruang ini tidak ada tertulis, Bang. Kalau toh memang Yesus mengambil obatan Yunus, Yunus tidak menggunakan dua ruang, Bang. Ya, sekarang aku jelaskan. Ya. Kita buka Matius 12 tadi. Bagaimana menjelaskannya? Apakah ada dua ruang? Ya jelas ada dua dong. Sudah jelas-jelas ini. Ntar ya kawan-kawannya. Nah ini 12. Aduh, orang-orang ini WA terus. Aku mengaktifkan WA pakai komputer ya. Jadi kadang pas mau mengklik kena. Tidak usah pala kalian WA aku lagi live. Kadang kalian ini lucu-lucu semua ya. Penggemarku ini lawak-lawak Anda. Tahu dia live tapi WA menelepon. Goblok. Ntar ya. Mengenai dua ruang itu begini. Nah ini. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Ingat ya. Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Maka ada dua ruang mengenai Yunus. Ruang pertama adalah di dalam perut ikan. Ruang kedua adalah di luar perut ikan. Terutama di atas kapal. Ketika Yunus mereka dorong. Kan itu perjalanan Yunus ke Niniwe. Sudah itu didorong karena angin gelombang besar, Tuhan datang, maka baca saja nanti surah Yunus dia, kitab Yunus. Didorong dia ke laut dan mereka menyaksikan Yunus dimakan ikan. Paham ya? Jadi orang-orang di atas kapal mengatakan Yunus mati dimakan ikan. Tetapi faktanya Yunus di dalam perut ikan berdoa. Demikian juga ketika Yesus disalib. Yesus menyerahkan nyawanya kayu salib. Semua orang yang melihat mengatakan Yesus mati. Betul. Setelah itu diturunkan, dimasukkan ke dalam kubur, ditutup pintu kubur. Tap. Tidak ada CCTV di dalam. Yang tahu hanya Yesus dan Bapa di sorga dan malaikat-malaikat. Maka bagaimana cara kita mengetahui dari mana saya tahu ada dua ruang? Yesus yang mengatakan di Matius 12. Sama seperti Yunus. Gak boleh berbeda. Harus sama. Paham ya? Maka Yesus mengatakan itu pada hari ketiga bangkit. Kan itu orang di luar memang mengatakan Yesus bangkit pada hari ketiga. Termasuk kau dan aku. Kita adalah orang-orang di luar ruang. Termasuk Paulus, rasul-rasul yang lain dan segala macamnya. Ya silakan. Kalau abang bilang dia harus, ya, kalau abang bilang dia harus sama seperti Yunus, berarti Yesus tidak mati, Bang. Ya, aku jelaskan. Yang sama itulah hebatnya Bible.
Tidak dijelaskan dia sama seperti dijatuhkan dari atas ini, dari atas kapal. Tidak. Yang sama di dalam, kalimat di dalam. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Itu yang sama. Kalau di luar perut ikan berbeda. Yunus memang tidak mati, hidup-hidup dilemparkan. Tetapi Yesus disalibkan di atas kayu salib dan menyerahkan nyawanya. Ingat, kalimat itu cukup jelas kesamaannya di dalam perut ikan dan perut bumi. Bukan di luar. Oke ya, sudah 1 jam. Udah bisa kita gantian? Oke, silakan. Sudah diterima penjelasannya. Biar nanti penonton yang menilai. Ya. Siap, oke. Oke, Bang. Terima kasih. Ya, saya bertanya. Ya, bertanya ya, di dalam ajaran Islam apakah ada penebusan? Dalam ajaran Islam ada penebusan. Ya. Saya cari ayatnya dulu. Karena saya tahu saya Ya. tidak ada. Tapi insya Allah ada. Kalau tidak ada berarti saya tidak bisa menjawab. Karena saya tidak bisa mengarangkan sendiri. Dalam Islam adakah penebusan? Saya cari jawabannya agar kita tidak keliru. Tentang penebusan dalam Islam, saya cari sebaik mungkin supaya saya tidak mengarang bebas. Coba Bang Aditya tampilkan surat Al-Baqarah 37. Oke, bentar ya. Iya. Aku aja share screen ya bercepat atau gimana? Ya, Al-Baqarah, ya nggak apa-apa. Ini barusan buka ini, udah. Al-Baqarah 37, As-Sumar ayat 53. Satu-satu aja dulu Bang, mana? Iya. Iya. Satu-satu dulu Bang. Satu, berapa tadi Al-Baqarahnya? 57. Iya, 57. 57. Bener kali 57 nih. Nggak keliru tuh ayatnya ini. 37. Al-Baqarah 37. Sorry. 37. Ya. Oke, siap. Ya sudah, silakan. Ini. Iya. Batalak. Di situ dia katakan, ya silakan. Ya silakan Bang. Iya, jadi di ayat itu dia katakan, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubat. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat. Dikonfirmasi lagi di dalam surat, di dalam Al-Quran, ya, surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka
sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha apa? Pengampun dan maha penyayang, Bang. Hanya itu konteks apabila kita berdosa. Tidak ada konteks di dalam Al-Quran maupun hadis ketika kita manusia berdosa, yang wajib menghapus dosa itu harus wakil Tuhan atau anak Tuhan. Tidak ada, Bang. Ini saya jawab dari Al-Quran ya, karena saya bukan ahli hadis. Entah abang terima atau tidak, hanya sebatas itu penjelasan saya. Siap. Oke. Tolong di share screen lagi surah tadi itu, surah 37 itu, surah 2 ayat 37, lanjutkan ke 38. Oke, bentar ya. Al-Baqarah itu tadi ya. Ya, 38 sekarang. Tadi 37 Oke. tobatnya Adam diterima ya. Ya, silakan. Oh, ini. Ya, patalak Adamu min rabbihi kalimatin tataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima berapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sesungguhnya Ya, 38. dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Terus 38-nya ya. Ya. Ya, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Lalu, jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, siapa saja yang mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Demikian. Oke, terima kasih. Si Rahmana Raja berharap bahwa Allah itu maha pengampun, betul. Maha penerima tobat, betul. Tetapi faktanya Adam tobatnya diterima, lantas diusir dari sorga. Sudah? Ayat ke-38 dikatakan, turunlah kamu. Tobatnya dia diterima, tapi dia diusir dari sorga. Ya. Sekarang tolong buka surah 7, ayatnya 25. Surah 7 ayatnya 25. Ya. Ini setelah dia diusir ya. Apa yang terjadi? Surah 7 ayat 25. Bang Rama-Rama Raja di monitor toh, Bang? Iya. Monitor. Lanjut. Pak. Oke, silakan. Ya, silakan. Ya, Itu ayatnya sudah tampil ya. Ya, tolong dibacakan biar sah. Oke, baik. Dia dalam kurung ya, Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana dalam kurung pula tutup kurung ya, kamu akan dikeluarkan atau ya dibangkitkan ya. Demikian. Ya. Jadi kalau kita lihat dari perjalanan si Adam yang tobatnya diterima, dia malah diusir dari sorga. Setelah diusir dari sorga, dia diberi sebuah hukuman, mati. Ya, bahwa di sana engkau hidup, di bumi dia hidup, dan di bumi dia mati. Lantas pertanyaan saya, sedangkan Adam seorang nabi yang tobatnya diterima malah diusir dari sorga dan diberi hukuman mati. Dengan apa kalian mau kembali ke sorga? Tolong jelaskan kepada saya. Silakan. Sudah, Bang. Sudah, Bang. Oke. Sudah. Alhamdulillah, dengan bantahan Abang Rudi saya sangat-sangat bersyukur. Ya. Apabila ketika Adam sesudah mengampuni kesalahan Allah sudah mengampuni kesalahan Adam, lalu Allah tidak menurunkan Adam ke muka bumi ini, maka tidak lahir Yesus, tidak lahir Abang Rudi, tidak lahir saya, Bang. Setuju? Pertanyaanku bukan itu. Dengan apa dosa kalau itu setuju saya. Karena Adam memang diusir ke bumi, bukan itu pertanyaanku. Dia diterima tobatnya, ya. Harusnya dia tetap tinggal di sorga. Sudah sesuai iman kau, nggak ada tebusan. Kemudian dia malah diusir dari sorga.
Setelah diusir dari surga diberi satu hukuman mati. Artinya seluruh manusia di muka bumi ini akan mati. Lantas dengan apa orang mati ini mau ke surga? Dengan pertobatan kau bilang. Adam saja diusir. Oke, Artinya alhamdulillah. dosa, Ya, artinya ya, dosa ya. tidak bisa setitik pun di surga. Oke, Silakan. baik. Alhamdulillah. Karena setiap yang bernyawa pasti mati. Adam bernyawa pasti mati. Ya. Dan ketika sudah di bumi masih ada ayat yang dikonfirmasi lagi di dalam surat ya Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53. Tolong dibukakan. Halo admin. Min. Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat Oke, siap. 35. Ya, ayat 35. 53. Terbalik. Ya. Oke, ya silakan Bang Ramana Raja. Bang Ramana Raja. Iya, oke, sudah muncul benar ya, ya? Oke, saya baca ya. Ya, oke. Buka kurung, demikianlah itu, tutup kurung. Agar Allah menghapus, buka kurung, dosa, tutup kurung ya. Perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang dahulu mereka kerjakan. Bang Aditya terbalik. 53 bukan 35. Oh, 53. Oke. Sorry ya. Ini moderatornya mulai kurang mempesona nih. Sorry 53. Oke, katakanlah dalam kurung ya Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atau dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Demikian. Silakan abangku sanggahannya. Ya. Ayat yang kamu berikan ini tidak bermakna apa-apa. Adam itu kan menzolimi dirinya sendiri. Dan dia bertobat dan tobatnya diterima. Maha pengampun Allah. Tetapi dia diusir dan diberi hukuman mati. Pahami itu. Kalau kau ngambil ayat yang semua manusia yang berjiwa pasti akan mati. Itu diucapkan kan sesudah tahun 610. Bukan diucapkan ketika penciptaan Adam dan Hawa. Pahami itu. Jadi ketika Tuhan mengatakan penciptaan Adam dan Hawa di surat 7 ayat 10 sampai 25 itu tidak ada dibilang situ mati, enggak ada. Lantas dengan apa mereka mau ke surga? Apa jalan orang Islam ke surga? Karena tidak ada satu dalil pun. Kalau kau bilang dengan pertobatan, Adam tobatnya diterima, tapi justru diusir dari surga dan diberi hukuman mati di bumi. Sekarang dengan apa kalian mau dibawa ke surga? Dengan amal soleh. Apa kurang amal solehnya si Adam? Tetap aja diusir. Intinya dosanya sudah terhapus itu ya. Kalau sudah tobat diterima, itu kan sudah suci. Dosanya tidak ada lagi. Tapi buktinya dia diusir. Dan kau katakan semua yang berjiwa mati. Kenapa semua yang berjiwa mati? Jawabnya karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Karena dosalah makanya semua yang berjiwa mati. Karena dosalah semua yang di bumi mati.
Paham nggak dari situ? Kalau Paham, kau paham, paham, Bang. ya berarti kau setuju bahwa semua yang di bumi ini mati gara-gara si Adam. Ayatnya ada, surat 7 ayat 25. Nah, sekarang dengan apa kalian menuju surga? Coba jelaskan. Syukur-syukur ada bukti lah, kalau kami gampang. Dengan kasih karunia Oke. Yesus, kami ke Ya. surga. Dengan darah Yesus, maka sebentar. Ketika Yesus disalib, dia berdarah-darah, maka orang yang disalib di sebelah Yesus bisa diselamatkannya langsung ke surga. Itu buktinya. Kalian dengan apa? Silakan. Oke, saya akan jawab. Sabar ya. Ya, aku sabar orangnya kok. Semenjak akhir-akhir ini aku penyabar, lemah lembut. Iya. Iya, memang agak sabar saya perhatikan sekarang ya. Nggak kayak dulu-dulu. Kalau Ya. dulu kayaknya mau banting laptop Oh. aja itu. Kalau dengan saya pasti sabar karena saya orangnya lemah lembut juga sama Bang. Coba Siap, tampilkan siap. Al-Baqarah 197. Oke, bentar ya. Seratus lima tujuh. Iya. Beda sama Bible kalau kita buka itu. Kalau Bible tuh cepat urut dia, soalnya kan beda ya. Al-Qur'annya ada bacaannya, ada tafsirannya, maka agak lemot. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim warahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Demikian, benar aja, benar ya? Iya, dengan itulah kami akan kembali, Bang. Oke. Di dalam ayat itu dikatakan mereka. Pertanyaanku, apakah mereka itu sudah di surga? Silakan. Oke, kalau Abang bertanya apakah kita sudah di surga? Bukan kita, sorry, mereka yang di dalam Ya, ayat itu, biar mereka. kita jangan keluar ya. Iya. Kan mereka itu siapa? Ada orang yang diterima ampunnya. Coba buka 156. Oke, coba bukakan. Al-Baqarah ya? Al-Baqarah ya? Yang tadi Iya, itu. Ya, naik ke atas. Oh iya, 156-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kurung ya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Atau sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali ya. Ini maksudnya arti dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi ya, yang dalam tanda kutip. Nah, perasaan setiap orang di dunia ini yang beragama Islam, setiap ada mendengar kabar duka atau kabar mengejutkan, selalu bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang meninggal, orang apa. Perasaan mereka masih di bumi ini dikuburkan. Perasaan yang menyebut-nyebut itu masih di bumi. Mereka belum masuk surga. Jadi dengan apa kalian ke surga? Tolong jelaskan. Syukur-syukur beri contoh. Ini loh, ini sudah ke surga. Karena dia bertobat, tobatnya diterima. Adam yang tobatnya terima tidak diusir, malah dibuat mati. Mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, juga masih di bumi ditanam jadi minyak bumi, belum sampai ke surga. Silakan, dengan apa kalian ke surga? Oh, diperkerucut saja berarti Bang Rudi tanya bukti orang-orang yang sudah masuk ke surga, Bang. Aku nggak tanya itu. Dengan apa kalian menuju surga? Syukur-syukur ada buktinya, contoh barangnya. Kalau nggak ada ya sebutkan aja. Dengan ini kami ke surga. Contoh, dengan menerima tobat sudah gugur. Karena Adam tobatnya diterima malah diusir. Yeah. Contoh, dengan mengucap innalillahi masih di bumi orang. Belum ada yang ke surga.
Kalau Bang Rudi kasih bantahan mengenai Adam ketika dia bertobat lalu dia diusir dari surga, ini kan belum waktunya pada akhir zaman untuk kita semua manusia kembali kepada hadirat Allah. Dan kalau Bang Rudi bertanya ke saya tidak mau berasumsi, apakah sudah ada bukti yang ke surga? Saya belum bisa menjawabnya. Kenapa? Karena saya belum dari surga dan menyaksikan itu. Tetapi dengan keyakinan Islam saya, apa yang sudah disuratkan dalam Al-Quranul Karim, itu menjadi patokan. Apabila kita mengucapkan innalillahi tadi yang seperti Bang Rudi kutip ayat Al-Quran itu, alhamdulillah bahwa kita manusia semua akan kembali kepada Allah. Nah, kalau kita kembali kepada Allah, mutlak kita akan mendapatkan surga tersebut. Karena yang punya surga adalah Allah. Sudah. Silakan adakan bantahan, Bang. Ya. Oke. Jadi kamu tadi mengatakan dengan mengucap innalillahi kita akan ke surga. Ya sudah, kamu nggak usah aja memeluk agama Islam. Cukup kau bilang innalillahi terus, kau akan ke surga. Apakah begitu kan? Tidak. Yang kedua, kamu sampai sekarang tidak mengatakan, saya kan belum ke surga, belum mati, belum ke surga. Nabi Muhammad sudah dari surga. Oke lah, nggak usah kau. Nabi Muhammad sudah dari surga kan ketika peristiwa Isra Mi'raj. Dan Nabi Muhammad pun tidak ada bercerita melihat orang di surga itu siapa. Belum ada. Bahkan ketika kita juga membaca kisah nabi-nabi itu masih di langit 1 sampai 7 ya. Dan ketika kita bicara tobat diterima, Adam diusir dan diberi hukuman mati. Dengan apa kematian itu dicabut? Kalian bilang dengan kebangkitan. Kita kan belum diadili pada hari akhir. Ya kalian beri contoh misalnya. Ini loh orang yang sudah dibangkitkan dan naik ke surga. Kalau kami sudah ada contohnya apa? Yesus. Dia menyerahkan nyawa di kayu salib, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kalian maunya harus punya contoh. Ini loh orang yang sudah mati, sesudah itu dia bangkit, naik ke surga. Oh iya berarti dalam Islam ada jalan menuju surga. Ini kan nggak ada. Jadi Oke, dengan Bang. apa kalian mau ke surga? Dengan amal ibadah kalian bilang. Maka aku bertanya, siapa manusia yang amal ibadahnya lebih besar dari dosanya? Dan apakah dia sudah ke surga? Pasti jawabmu belum ada. Dan lantas apa yang membuat kau percaya bahwa kalian bisa? Dengan apa kalian bisa ke surga? Jangan kau bilang dengan burak. Karena Nabi Muhammad dulu naik ke surga dengan burak. Maka menurutku satu-satunya jalan kalian ke surga dengan burak. Jadi kalian harus berburu burak, cari burak itu, kan ditambatkan itu, dapat burak itu sandera, naik kalian rame-rame terbang ke surga. Karena Al-Quran menceritakan hanya itulah jalan orang ke surga. Kalau kami jalan ke surga melalui penebusan, melalui darah Yesus. Itulah sebabnya orang yang disalib di sebelah Yesus, tahu kan? Dia sudah terangkat ke surga. Kalau zaman Elia betul, Elia didatangi oleh kereta api. Kereta api maksudnya kereta kuda yang berapi. Dibawa ke surga, itu Elia. Setelah itu datang Yesus, kami pengikut Yesus. Maka ke surga dengan apa? Itulah dengan kasih karunia. Dan di 2 Korintus 12 ayat 2 dikatakan 14 tahun lalu ada seorang Kristen yang sudah sampai ke Firdaus. Terserah kalian menolak, terserah kalian tidak setuju. Yang penting orang Kristen sudah ada ke surga dengan kasih karunia. Di dalam ajaran Islam, jalan ke surga hanya satu. Dan itu ada hadisnya. Yakni melalui burak. Bukan melalui pertobatan. Kalian nggak sampai ke surga karena belum ada bukti. Yang bisa dibuktikan itu hanya melalui burak. Burak itulah kalian cari, pelihara, tangkap. Itulah jalan kalian ke surga. Bukan karena amal ibadah, bukan karena amal soleh. Itu belum membawakan ke surga. Masih angan-angan. Oke, Bang. Nah, kalau Abang berpendapat bahwa burak saja bisa membawa manusia ke surga, apalagi amal dan perbuatan, sekiranya dia lebih besar daripada burak. Sudah? Iya. Ya, berarti burak. Itu jawaban saya. Ya betul. Berarti cari kalian burak, itulah jalan ke surga. Amal ibadah tidak membawa kalian ke surga karena belum ada bukti. Si Adam Kalau lanjut, Bang. masuk surga.
Adam bertobat tidak masuk surga. Nabi Muhammad pun sekarang belum di surga. Tetapi Nabi Muhammad pernah ke surga dengan burak. Silakan. Oke, baik Bang. Karena begini, di dalam iman Islam, ya, sebelum kita bertemu hari akhir, kita belum berbondong-bondong ke surga. Karena kita harus melalui tahapan-tahapan seperti apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau abang mengatakan bahwa ketika orang Kristen itu sudah punya jaminan ke surga, dan ketika dengan tobatnya, dengan percaya Yesus sebagai Tuhan, dan itu adalah satu-satu jalan keselamatan dan akan tiba kepada surga. Kalau bukan pakai nanti, mungkin saya juga sudah masuk surga. Karena kedua orang tua saya sudah di sana mungkin. Tetapi hari ini kita bisa katakan, apa yang Bang Rudi katakan juga bisa saya katakan tidak. Sementara Bang Rudi keluar-keluar masalah surga, walau bisa Bang Rudi sendiri tidak tahu nama surga Bang Rudi apa. Sudah? Iya. Oke. Saya tadi tidak ada mengatakan kami ke surga karena percaya Yesus Tuhan. Nah, tetapi karena kasih karunia Yesus. Dan sudah dibuktikan satu contoh, yakni orang yang disalib di sebelah Yesus. Hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus tidak ke surga tapi terangkat ke langit. Ayat itu mempertegas hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Firdaus itu artinya surga. Jadi sudah ada orang ke surga di 2 Korintus 12 ayat 2. Paham ya? Entah kalian terima entah tidak, urusannya tidak masalah. Bagi kami enggak masalah. Penting di kitab suci kami sudah jelaskan bahwa jalan ke surga itu karena kasih karunia dan contoh barang sudah ada. Kalian mau kalian bilang apapun karena belum ada bukti, namanya dongeng atau masih hayalan. Tetapi ada satu bukti orang Islam sudah ke surga, yakni Nabi Muhammad. Dengan apa Nabi Muhammad ke surga? Bukan dengan amal soleh. Bukan dengan tobat. Tapi dengan apa? Dengan burak. Maka cari kalianlah burak itu. Itulah jalan kalian ke surga. Bukan amal ibadah, bukan perbuatan baik, bukan tobat kalian, tetapi burak jalan kalian ke surga. Paham dah? Oke, baik. Tapi ngomong-ngomong, maaf, terpaksa harus saya potong karena sesuai kesepakatan tadi kan. Tadi kan sudah disepakati kedua narasumber tadi kan. Durasinya itu sampai 1,5 jam saja katanya. Ya, okay. Tapi mengingat ini sudah 1,5 jam lebih 2 menit malah. Ini gimana ini? Nah, masih. Saya rasa sudah cukup ya. Enggak apa-apa. Iya, Sudah cukup dan kitanya apa aja lagi apa penutup dari Rahmana dan penutup dari saya. Oke, baik. Bang Rudi duluan. Ya, penutup dari saya. Ya, terima kasih kepada si Aristo. Asem dia itu, dia suruh saya masuk debat, dia aja nggak ada. Urik curang dia. Jadi dia dalam perjalanan ternyata dari Makassar ke Jakarta. Jadi channelnya ini selalu punya konten dan dia santai-santai di perjalanan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ada pengganti yakni Pak Taliang ya. Aditya Taliang. Terima kasih Pak. Ya, Pak Aditya sudah mau menjadi moderator dan sudah capek-capek ya. Dan mudah-mudahan saya minggu depan ke Jakarta ketemu juga dengan Aristo kalau dia belum pulang ya. Atau belum kemana-mana. Dan terima kasih untuk Ramana Raja Adinda ya. So, udah lama kita berkenalan dan sering berdiskusi. Ya, inilah hasil diskusi kita malam ini. Biar penonton yang menilai, yang penting kita slow dan santai. Ya itu dari saya, terima kasih. Oke, siap. Makasih Bang Rudi sudah ikut bergabung ya. Oke, silakan Bang Ramana Raja untuk. Oke. Saya mau berpesan kepada saudara-saudara saya yang di chat bahwa ketika kita orang Islam akan masuk surga, perbanyak berbuat amal baik, rajin bersedekah, rajin beribadah, rajin bersalawat, karena hanya itulah tiket kita membawa ke surga.
Mungkin closing saya seperti itu. Pesan saya, mari kita bertuhan kepada Tuhan yang menghukum segala makhluk, jangan Tuhan yang dihukum makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abangku. warahmatullahi Malam. wabarakatuh. Oke, dadah. Malam abangku. Siap, terima kasih. Sampai jumpa. Aku Liv. Wah, ganteng juga Bang Rama Raja ini.